أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظلموا ضحاياكم فإنها على صراط مطاياكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memelihara kesehatan, kesempatan kita semua, sehingga sesibuk apapun kegiatan kita di alam dunia, mampu kita hentikan sejenak, laju kendaraan kita untuk menunaikan ibadah salat Jumat insyaallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memelihara dua keistimewaan terbesar dalam hidup kita. Yang pertama adalah nikmatul iman, yang kedua adalah nikmatul Islam. Sehingga pada hari Jumat yang mulia ini, di hari ke-11 Zulhijjah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan perintahnya. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa dua nikmat ini perlu kita jaga? Kenapa dua nikmat ini perlu kita rawat sampai dengan akhir hayat kita? Karena dua nikmat inilah, nikmatul iman wa nikmatul Islam, sampai kita dimasukkan ke dalam yang maha tua. Dua nikmat ini yang dimintakan orang yang hidupnya memasukkan kita nantinya ke dalam yang lain. Jikalau seorang laki-laki, maka orang yang memasukkan nanti ke dalam yang lain, ia berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ghfirli li akhina fulan bin fulan wasabbithu ala al-iman wal Islam. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah saudara saya yang meninggal ini, dan jadikan kematiannya sebagai orang yang beriman, dan jadikan kematiannya sebagai orang Islam. Akan tetapi jika saudara kita yang meninggal adalah seorang perempuan, maka ia pun kembali didoakan oleh saudara kita yang memasukkannya ke dalam yang lain. Ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ghfirli li ukhtina fulan bin fulan wasabbitha 'ala al-iman wal Islam. Ya Allah, ampunilah dan ampunilah saudari saya yang meninggal ini, dan jadikan kematiannya sebagai orang yang beriman, dan jadikan kematiannya sebagai orang Islam. Inilah makna dan hakikatnya. Sehingga dua nikmat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dalam kehidupan kita, sehingga kita dalam keadaan mati pun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati yang sebenar-benarnya mati, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beriman,
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang Islam. Hadirin hadirat jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa pada hari Jumat ini kita sudah berada di hari ke-11 Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Demi banyak dan malam yang 10 dan malam yang 6 dan malam yang ganjil. Apabila malam itu telah berlalu, maka terdapat sumpah yang diterima oleh orang-orang yang berakal. Dalam perputaran 360 hari kurang lebih dalam 1 tahun, Allah Subhanahu wa taala 3 kali memilih angka 10. Yang pertama, 10 terakhir di bulan suci Ramadan, karena di dalamnya ada malam Qadar yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. 10 yang kedua yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 10 pertama di bulan Muharram, karena di dalamnya ada hari yang disebut dengan hari Asyura. 10 yang ketiga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkap rahasianya 1 sampai dengan 10. Sehingga muncul pertanyaan, apa rahasia di bulan Zulhijjah dari hari pertama sampai dengan hari 10? Tidak lain dan tidak hanya dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin jilid 1, dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin jilid 2. Tidak lain dan tidak hanya rahasia di hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, lalu ia berdoa di hari pertama di bulan Zulhijjah. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Tidak ada yang mampu menerima taubatku melainkan dirimu, ya Allah. Maka doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di hari kedua di bulan Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak asing di telinga kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan melainkan dirimu, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, ya Allah. Doanya Nabi Yunus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ketiga di bulan Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Nabi Zakaria tak kunjung tiba diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tasarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan Engkau biarkan aku hidup tanpa dengan seorang pewaris. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Lalu rahasia di hari keempat di bulan Zulhijjah, di mana Nabi Isa alaihissalatu wassalam dilahirkan. Di hari kelima di bulan Zulhijjah, di mana Nabi Musa alaihissalatu wassalam dilahirkan. Di hari ke-6 di bulan Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebajikan kepada para nabi dan rasul. Lalu rahasia di hari ke-7 di bulan Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala menutup
7 pintu neraka dan tidaklah dibuka pintu neraka jahanam sebelum berlalunya 10 pertama di bulan Zulhijjah. Di hari ke-8 adalah hari Tarwiyah. Tarwiyah yang dimaksud adalah hari pertimbangan, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya. Ia menyembelih putranya Ismail. Lalu ketika itu ia bertanya kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku telah seolah-olah melihat dalam mimpi engkau saya sembelih, bagaimana tanggapanmu wahai anak? Lalu dijawablah Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam, "Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada melaksanakan, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Lalu muncul pertanyaan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di daerah modernisasi saat ini, tentunya kita peran sebagai seorang tua tidaklah mudah dalam mengarahkan dan mendidik anak-anak kita. Tidaklah berbanding lurus dengan apa masa lalu yang kita alami, yang diajarkan oleh orang tua kita. Bukankah kita sebagai orang tua adalah madrasatul ula, adalah penegak pendidikan utama dan pertama kepada anak kita adalah kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita membiarkan anak kita berlalu begitu saja. Tetapi ada doa yang dipesankan oleh Gurutan. Jikalau anak-anak kita, keturunan kita ingin menjadi anak yang berbakti, apa rahasianya? Kata Andri Gurutan, ketika kita mendengarkan muadzin, ketika kita mendengarkan azan di masjid berkumandang, maka jawablah panggilan azan yang dikumandangkan itu. Sampai dengan terakhir, sampai dengan membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma sampai selesai. Yang kedua, doakan kedua orang tua kita, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca berulang-ulang kali sebanyak 5 kali. Lalu doakan anak dan keturunan kita, Allahumma barik lana bi awladihi wahfadhhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahilah aku. Ya Allah, berkahilah anak dan keturunanku. Ya Allah, jagalah anak dan keturunanku. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang berbakti. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu rahasia Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, doanya pun tidak asing di telinga kita, Rabbi habli minas shalihin. Jangan lupa kita amalkan dalam kehidupan kita, agar kiranya anak yang kita lihat, cucu-cucu kita, generasi kita, semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah insyaallah. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, lalu rahasia di hari ke-9 di hari ke-9 di bulan Zulhijjah, di mana hari itu adalah hari Arafah, yang pada umumnya kita ketahui bahwa di hari ke-9 Arafah, di mana kita berpuasa sunnah, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala kepada kita kurang lebih 1 tahun. Lalu apa rahasia di hari ke-10 Zulhijjah, di mana hari itu adalah hari ibadah Idul Adha, dirangkaikan dan dilanjutkan dengan Idul Kurban. Lalu kita pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa keistimewaan yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban. Lalu Allah menjawab, 1 helai bulu binatang kurbannya 10 pahala, 1 helai bulu binatang kurbannya 10 penghapusan dosa, 1 helai binatang kurbannya 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adhibu dahayakum fa innaha ala sirati mahayat." Muliakanlah binatang kurban
karena binatang purba itu akan menjadi kendaraanmu di yaumil qiyamah. Ketika engkau meninggal, ketika engkau dibangkitkan dalam kubur, maka binatang purba itu setiap malam hingga menjadi kendaraannya di yaumil qiyamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, jikalau engkau dipertemukan dengan 10 pertama di bulan Zulhijjah, berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdalu ma qultu wa ma qala al-anbiya qabli fi hadhihi al-ayyam asharati la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Jikalau engkau dipertemukan umur yang panjang untuk bertemu dengan bulan Zulhijjah di 10 pertama bulan Zulhijjah, maka berbanyaklah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Karena zikir itu bukan hanya aku yang mengamalkannya, tetapi para nabi dan rasul sebelum diriku juga mengamalkan sesuai dengan apa yang saya sadarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, semoga ibadah kita kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji menjadi mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu guru tak pernah berpesan, jika engkau ingin dimudahkan untuk menunaikan ibadah di tanah suci, jikalau duduk di antara khutbah khatib pada hari Jumat, maka berbanyaklah doa. Allahumma rzuqna syiarata 'alal haqq. Allahumma rzuqna syiarata 'alal haqq. Allahumma rzuqna syiarata 'alal haqq. Semoga insyaallah dengan doa kita dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in wa al-tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna siyarata 'alal haram. Allahumma rzuqna siyarata 'alal haram. Allahumma rzuqna siyarata 'alal haram. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, ittaqullah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim bis salat.